Oke, halo semua, balik lagi bersama Tommy Fasis di channel super kentang tidak terkenal dan tidak populer ini guys. By the way, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, langsung saja teman-teman, pada video kali ini di sini gue pengen menginformasikan seputar informasi terupdate dari official OPN vs Games JN ya. Pada tanggal 24 Juni 2021. Oke. Sebelumnya di sini gue pengen translatekan terlebih dahulu guys, karena bahasa dewa tidak akan kita mengerti guys. Jadinya kita bacanya menggunakan bahasa Indonesia saja ya guys ya. Oke, di sini gue akan membacanya yang poin pentingnya saja ya teman-teman. Oke, untuk pengumuman penangguhan layanan pada 24 Juni ya. Oke, pertama-tama kita di sini baca yang atas dulu ya, teman-teman. Agar para kapten memiliki perjalanan yang lebih kaya dan perjalanan yang lebih stabil, rute darah panas One Piece akan dipertahankan dan diperbarui dari pukul 6 hingga 8 pagi pada tanggal 24 Juni. Tadi pagi ya guys ya. Jadi tadi pagi itu adalah maintenance ya. Diperkirakan akan ditangguhkan untuk pemeliharaan selama 2 jam ya. Maintenance selama 2 jam ya, teman-teman. Oke. Karakter yang telah dibuat sebelum maintenance akan mendapatkan kompensasi atas penangguhan layanan Golden Fruit 200 ya. Mohon cek email Anda. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya ya. Jadi pada saat setelah kita maintenance ya teman-teman gamenya, nanti kita akan mendapatkan 200 ya. 200 Devil Fruit Gold ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita baca yang bagian ini teman-teman ya. 1. Acara mendatang ya. Panggilan terbatas SS Crocodile ya. Waktu kegiatan 25 Juni jam 12 siang sampai 4 Juli jam 12 malam ya. Konten aktivitas, kemungkinan SS Crocodile meningkat. Panggil mitra SS untuk waktu yang terbatas dan ada kemungkinan 80% dari peran naik ini. Probabilitas keseluruhan mitra SS termasuk jaminan adalah 1,3%. Oke, jadi maksudnya itu adalah teman-teman, di sini akan ada rate up karakter SS Crocodile ya guys ya, yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni jam 12 siang sampai tanggal 4 Juli jam 12 malam. Sama seperti di banner S yang dulu ya teman-teman. Untuk rate up-nya ini sebesar 1,3% ya teman-teman. Dan paling banyak panggilannya itu 90 kali. Maksudnya itu paling banyak itu menghabiskan kartu gacanya itu 90 kali baru dapat karakter SS Crocodile ini guys ya. Paling ampas-ampasnya ya guys ya. Nah, selanjutnya kita baca yang ini guys. Ulang tahun Nami. Oke, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Nami ya. Happy birthday Nami. Oke, selanjutnya waktu kegiatan tanggal 25 Juni jam 5 pagi sampai tanggal 3 Juli jam 12 malam ya. Konten aktivitas ulang tahun Nami pada 3 Juli akan segera hadir. Berikan ucapan selamat ulang tahunnya, klik tombol kesejahteraan pada antarmuka utama untuk melihat detail acara dan berpartisipasi dalam acara. Kapten menyelesaikan komisi harian grup topi jerami dan mendapatkan hadiah ulang tahun Nami. Setelah memberikan hadiah kepada Nami, dia dapat meningkatkan nilai moodnya, membuka kunci dan mendapatkan berbagai hadiah sesuai dengan nilai mood Nami. Jadi di sini pada tanggal 25 Juni teman-teman, berbarengan dengan rilisnya Red Up SS Crocodile, Nami ini ulang tahun ya guys ya. Sampai tanggal 3 Juli ya untuk event tersebut ya. Nah, untuk konten aktivitasnya di sini kita harus memberikan ucapan ulang tahun kepada Nami. Dan di situ nanti kita akan mendapatkan reward sesuai event yang telah kita ikuti ya teman-teman. Event ulang tahun Nami ini guys ya. Oke, selanjutnya kita akan membaca bagian ini teman-teman. Petualangan harta karun One Piece. Waktu kegiatan pada tanggal 25 Juni jam 12 siang sampai dengan tanggal 30 Juni jam 12 malam. Konten acara ataupun aktivitas. Klik tombol acara waktu terbatas pada antarmuka utama untuk melihat detail acara dan berpartisipasi dalam acara. Selama event, kapten dapat login ke event setiap hari untuk membuka peti harta karun petualangan hari itu. Pada hari pertama event, seseorang dapat membuka 1 ya. Untuk hari kedua bisa membuka 2, untuk hari ketiga bisa membuka 3 ya guys. Ada 2 putaran selama 3 hari di setiap putaran. Selesaikan misi harian untuk mendapatkan poin petualangannya yang dapat ditukar dengan hadiah yang telah dibuka. Tugas aktivitas direfresh setiap hari pada pukul 12 malam ya.
Setelah hadiah berhasil diterima, itu akan dikeluarkan melalui surat harap perhatikan untuk memeriksanya. Jadi di sini akan ada event yang mana mirip-mirip kayak seperti event Aokiji waktu itu guys. Jadi kita klik event, nanti muncul tuh kayak ada gambar orang gitu guys ya. Kalian inget lah pasti yang di eventnya Aokiji itu ya kan. Nah contohnya seperti itu guys ya. Nanti untuk hadiahnya akan dikirim melalui email guys, seperti mendapatkan 200 devil fruit seperti event yang ini guys ya, apa namanya, setelah maintain lah. Untuk rewardnya dikirim lewat email ya teman-teman. Oke, sekarang kita baca bagian ini teman-teman. Karnaval musim panas, paket hadiah baru di mall dari tanggal 25 Juni hingga 4 Juli. Kapten dapat membeli paket hadiah waktu terbatas, paket hadiah karnaval pertengahan musim panas, dan paket hadiah perayaan pertengahan musim panas. Di mall, pembelian setiap paket hadiah dibatasi 1 kali ya. Jadi di sini kita bisa membeli sebuah paket ya guys ya. Paket hadiah lah ya. Untuk 1 hari 1 ya untuk membelinya ya guys. Nah, sekarang kita membaca bagian ini teman-teman. Penyesuaian terkait mitra pegar hijau SS Grade. Ini maksudnya adalah si Aokiji ya teman-teman. Oke, kita baca untuk pemberitahunya. 1. Memperbaiki masalah bawah combo skill 2 tambahan Freezing Horror. Setelah skill 3 Freezing Horror normal mengenai musuh tidak mulus ya. Oke. Menyesuaikan kecepatan putaran tahap kedua dari serangan normal. Sedikit mengurangi waktu pelurusan diri setelah melepaskan skill bertarung skill Ice Rain dan Advance Ice Rain. Menyesuaikan mekanisme damage ekstra dari skill rahasia Escapation Mode ya. Sekarang serangan dasar tahap ketiga pada musuh yang tidak dapat dibekukan juga dapat memicu kerusakan ekstra. Meningkatkan nilai damage dari skill Ice Tornado dan Freezing Horror yang dikeluarkan pada tahap ketiga dari serangan dasar. Mekanisme elementalisasi efek pasif telah disesuaikan sekarang level skill dinaikkan ke level tertentu dan durasi efek elemen akan meningkat. Tidak berpengaruh di gameplay Blood Arena. Jadi maksudnya ini si Aokiji ini ada beberapa efek yang akan ataupun ada beberapa skill yang akan di buff ya. Contohnya seperti skill 3-nya teman-teman. Untuk skill 3-nya akan di buff ya guys ya. Yang mana di sini untuk skill 3-nya itu kan dia berubah menjadi beku ya. Nah, lalu kalau kita serang menggunakan basic attack-nya ya guys ya, itu jadi semakin sakit ya teman-teman. Terus juga untuk skill tornadonya juga ya teman-teman. Untuk skill tornadonya kan itu nggak terlalu sakit ya guys ya. Efeknya tuh damage itu geli banget sumpah guys, nggak ada sakit-sakitnya sama sekali guys. Nah, akan tetapi sekarang sudah di buff ya untuk serangan basic attack dari skill satunya Aokiji ya guys ya, yang tornado itu akan diberikan buff, jadi agak sedikit lebih sakit ya teman-teman ya. Terus Freezing Horror itu gue lupa yang mana guys ya, pokoknya skill Aokiji ini akan ada beberapa yang di buff. Dan juga untuk cooldown skillnya guys ya, pada saat kita menggunakan skill itu akan lebih cepat di refreshnya ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita baca bagian yang ini teman-teman. Nami kelas A mengurangi nilai kerusakan dari skill Electric Bubble dan Advance Electric Bubble. Menyesuaikan durasi invisibility setelah skill Miracle Weather dirilis. Sekarang durasi invisibility akan meningkat seiring dengan peningkatan level skill. Tidak berpengaruh di gameplay Blood Arena ya. Jadi maksudnya itu si Nami ini guys ya, padahal dia ulang tahun loh. Tapi ulang tahunnya dikasih hadiahnya kayak gini. Jadi maksudnya tuh si Nami ini dia skillnya ya guys ya di nerf ataupun diturunin ya teman-teman ya. Untuk skill Electric Bubble dan Advance Electric Bubble-nya diturunin ya guys ya. Nah, untuk durasi invisibility-nya setelah skill Miracle Water dirilis, sekarang durasi invisibility akan meningkat seiring dengan peningkatan level skill. Jadi maksudnya meskipun skill Nami di nerf ya guys ya, tapi kalau misalnya kalian upgrade ya untuk dari levelnya, kartunya ataupun stunnya, batunya guys,
itu akan tetap sakit kok kalau misalkan kalian upgrade ya Nami A-nya ya. Oke guys, kita baca ya bagian ini. 2. Setelah maintain selesai, burung pegar hijau Aokiji ya teman-teman, Admiral Aokiji akan masuk ke pool kartu pemanggilan level tinggi biasa. Ini kasusnya sama seperti Mihawk ya guys ya, masuk ke banner SS biasa ya. Kartu pertarungan terkait akan masuk ke Korage ya, Courage Store, dan Oiga terkait akan masuk ke Secret Store. Nah, jadi maksudnya itu Korage Store ini untuk skill 4 guys. Maksudnya itu Korage Store ini adalah skill 4 dan Oiga ini maksudnya adalah skill ultimate-nya ya. Nah, dia kedua kartu ini akan masuk ke dalam mall ya. Jadi kalian bisa membeli kedua kartu tersebut dengan menggunakan koin dari Impel Down dan juga koin dari keong emas ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja informasi yang update pada tanggal 24 Juni 2021 ini di official NVS Games CN. Cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Nah, untuk yang informasi yang bawah-bawahnya ini ya guys ya, ini hanya membahas tentang memperbaiki aja guys ya. Jadi yang kurang-kurang diperbaiki aja ya. Oke lah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video yang tidak berfaedah ini teman-teman. Terima kasih. Bila kalian menyukai video ini silahkan di like. Bila kalian menyukai channel ini silahkan di santoriu aja subscribe-nya. Ditunggu video-video selanjutnya. Dadah.